Cinta adalah teman dalam kesepian. Cinta pula yang memupuk khayali menjadi nyata. Seperti masa kecil Niki Tirta yang berhimpit kisah kesendirian hingga membuatnya sering berkhayal tentang cita-cita menjadi sutradara di dalam kamar sempitnya. Niki kecil yang terlahir dari pasangan Rudi Tirta Jaya dan Carolina ini terus memahat impiannya tanpa sepengetahuan orang tua dan saudara-saudaranya. Saya anak kelima dari 8 bersaudara yang tidak punya teman pada saat itu gitu. Karena anak pertama temenan sama anak kedua lebih dekat karena memang umurnya nggak beda jauh gitu. Begitupun seterusnya. Tapi begitu saya mau nggak punya teman karena di bawah saya cewek semua gitu. Akhirnya saya tipe orang yang penyendiri, lebih suka anak kecil yang suka berhayal kali ya. Berhayal, makanya sekarang setelah besar saya cenderung pengen mempelajari dan memperdalam segala sesuatu yang bentuknya kreatif, seperti di entertain sebagai sutradara, membuat suatu program baru, walaupun pekerjaan utamanya bukan itu gitu. Pekerjaan utama saya adalah acting. Nikmat senyap kesendirian membuat pria kelahiran Jakarta 27 April 1983 ini sampai lupa pada satu jiwa yang merupakan saudara kembarnya. Jika kebanyakan saudara kembar saling berbagi dan mencurahkan isi hati, maka Niki Tirta justru berbeda. Ia tetap saja lebih suka menyendiri dan membiarkan saudari kembarnya, Lanovia Tirta, jadi penyaksi semata. Namun kodrat sebagai saudara kembar yang saling bersenyawa pada akhirnya menyadarkan Niki bahwa dirinya tak akan pernah bisa sendiri. Yang namanya saudara kembar pasti saling berkaitan ya, apapun gitu. Karena kita dilahirkan bersama, ulang tahun juga selalu sama-sama, apapun juga dikasih selalu kalau bisa mirip-mirip, sekolah pun di sekolah yang sama gitu. Ya walaupun pada saat itu kita kayak masing-masing, enggak, ya saya dia gitu. Enggak mirip bener ya, cewek cowok dua indung telur kalau nggak salah. Sekarang juga agak beda sih, melihat Niki lebih gede sih ya, kalau kembarnya lebih kecil. Yang benar-benar dirasakan kalau kita benar-benar terkoneksi sebagai saudara kembar itu pada saat SMA. Waktu itu untuk latihan dasar kepemimpinan sebagai OSIS gitu. Di saat yang sama dia lemes gitu. Dia benar-benar kayak gak ada tenaga, kayak pingsan gitu. Sedangkan saya lagi over banget tenaganya pada situ gitu. Jadi saya ini baru kelihatan gitu, kayak baru pertama kali dalam hidup ngelihat ada koneksinya pada saat itu gitu. Padahal dia juga nggak tahu di tempat yang berbeda. Meski terlahir dari keluarga berkecukupan, tak membuat Niki mencicipi nikmat sebagai anak manja. Sang ayah yang berprofesi sebagai pengusaha furniture justru mendidik Niki dengan keras, disiplin, agar kelak bisa menggenggam kemandirian. Niki yang saat itu duduk di bangku SMP nyaris tak percaya jika hanya diberi uang jajan Rp600 sehari. Pada saat SMP itu saya dikasih uang jajan 600 perak. Itu cukup cuma satu kali istirahat, bakmi yang kecil tuh diplastikin sama satu minuman. Dah istirahat kedua nggak makan. Ya kalau mau bawa dari rumah gitu. Cuman kembaran saya lebih rajin untuk bawa dari rumah. Kalau saya ya udah cuek ngeliatin aja teman-teman yang pada makan istirahat kedua gitu. Kadang-kadang dikasih oke. Dan saya dididik di keluarga saya semuanya tidak instan. Walaupun keluarga saya sekarang ini keluarga yang cukup dan diberkati gitu. Cuma orang tua saya mendidik semua anak-anaknya harus berjuang sendiri dari awal, bukan penikmat fasilitas orang tua. Orang tuanya ngedidik supaya bisa mandiri mereka. Jadi nggak selalu harus ngandelin orang tua terus. Ya memang dibiasain hidup begitu. Jadi nggak yang anak kayak anak mami atau itu enggak. Kesederhanaan bukanlah nokta hitam di tengah gelimang harta. Sebaliknya, kesederhanaan adalah titik putih yang membekukan segala angkuh dan sombong kala diri dilingkupi setumpuk rezeki. Orang tua Niki tak ingin anak-anak mereka manja,
Mereka bahkan tak menyediakan kamar berlebih buat anak prianya. Disinilah Niki mengingat betapa saat itu ia mengibah hati untuk memiliki kamar sendiri. Kebiasaannya pasti makan malam bersama dulu, harus gitu, karena semua sudah dipiringin satu gitu. Apapun menunya semua sudah dipiringin gitu. Cuman yang paling kasihan saya, karena sampai umur 14 tahun gak punya kamar sendiri. Jadi mungkin kakak saya nomor satu sama adik-adik yang cewek, karena kakak pertama saya cewek, adik-adik saya cewek, satu kamar, yang cowok main cowok gitu. Nah kalau saya tuh selalu kayak malam ini di kamar siapa, malam itu di kamar siapa, kadang-kadang di kamar orang tua. Sampai akhirnya minta, Mom please, boleh gak punya kamar sendiri gitu. Akhirnya ya setelah umur 14 itu ya udah deh dikasih, walaupun waktu kecil banget kamarnya, tapi ya at least punya sendiri. Kalau dulu waktu masih di Indonesia pasti kalau ada salah satu yang ulang tahun pasti mereka kumpul jam 12 malam. Kalau mungkin kakak saya yang pertama dan kedua masih merasakan bagian susahnya ya gitu. Ketiga sampai ke 6 itu kan saya kembar, jadi kelima dan 6 tuh emang satu fase kan. Sudah mulai merasakan enaknya. Walaupun belum seperti sekarang gitu. Cuma seberapapun yang orang tua hasilkan dan seperti kondisi apapun, kita selalu diajarkan untuk selalu hemat, selalu menabung, selalu hidup tidak berlebihan. Itu pun dengan kondisi yang berkembang pada saat itu pun tidak membuat kita untuk kayak merasa orang kaya, merasa cukup, merasa lebih dari yang lain, enggak. Karena kita memang dari kecil selalu hemat gitu. Terus mengenyam impian menjadi sutradara, Niki semasa kecil hingga remaja memilih tenang dalam diam. Tak ada kenakalan berarti dalam hidupnya. Ia ingin damai-damai saja bersama segala cita-cita. Dalam hayal imajinasinya yang menggelegak, Niki memilih melarikan segalanya dalam permainan virtual game. Bersama rekaan teknologi itulah, Niki merasakan senyawa yang berbeda. Seperti khayalnya juga kesendiriannya yang setali 3 uang meretas beda. Saya nggak terlalu nakal sih SD, SMP, SMA. Cuman tipikal dibilang kutu buku juga enggak, tapi bergaulnya sama gamers yang suka main Nintendo, Sega gitu. Jadi bukan nakalnya tuh lebih ke main ke rumah temen dan nggak pulang, cuman main games gitu. Nggak yang berlebihan kayak misalnya rokok atau apa segala, enggak. Dulu sih apa juga punya gitu, main game, selalu main game. Tapi waktunya sih pasti dibatasi sama orang tuanya, tapi main game iya. Iya udah jangan ditanya main game mah. Tapi sekarang udah nggak begitu. Mungkin cita-cita belum kebayang banget, belum jelas pada saat kecil tuh mau jadi apa gitu. Karena masih banyak kayak wah jadi ini enak, jadi itu enak gitu. Jadi berubah-ubah terus gitu. Sampai pas SMA saya mulai jadi figuran iklan pada saat itu. Sampai akhirnya jadi supporting dan kenal sama salah satu sutradara dari Australia waktu itu. Dia memang kerjanya buat komersial di Indonesia. Dia punya karisma memimpin krunya, dan bagaimana dia mendirect serta melihat hasil akhirnya tuh saya suka sekali gitu. Akhirnya saya kayaknya saya pengen jadi seperti dia. Contemplative, ya istilahnya contemplative apa ya? Lebih berpikir ke dalam. Ya, dia diam, tenang, terfokus. Dia bukan orang yang gitu, apa lepas gitu, enggak. Dia lebih kepada contemplative. Dia berpikir ke dalam, dia memikirkan dulu. Nanti besoknya, ketika setelah reading, besoknya kita ketemu lagi, baru dia utarakan apa yang dia mengerti mengenai acting, mengenai film yang dia mau bawakan itu. Ditanya sama kakak gitu, Nick yakin mau di entertain? Yakin? Kenapa? Dia bilang ya dunianya seperti ini dijelasin, ya kamu harus jadi pribadi yang memilih jalan yang benar gitu.